Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak TW. Kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis merupakan suatu proses biokimia untuk pembentukan karbohidrat dari bahan-bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, ya, terutama tumbuhan-tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Nah, selain daripada klorofil, ada juga makhluk hidup yang mampu melakukan fotosintesis seperti alga, kemudian beberapa jenis bakteri, ya, dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Nah, jadi tidak hanya pada tumbuhan, beberapa jenis makhluk hidup pun bisa melakukan proses fotosintesis ini, di mana proses ini nantinya akan menghasilkan zat makanan dari bahan-bahan anorganik yang diolah di dalam tumbuhan maupun di bagian daripada makhluk hidup yang lainnya. Nah, kali ini kita spesifik akan membahas bagaimana fotosintesis berlangsung pada tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Fotosintesis itu sendiri berlangsung di bagian daun, tepatnya di kloroplas. Nah, kita lihat terlebih dahulu di mana letak kloroplas itu. Daun itu dibangun oleh beberapa jaringan. Ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan mesofil, ya. Nah, kemudian kalau jaringan mesofil ini kita perbesar lagi, akan terlihat bagian kloroplas di sini. Kemudian kalau kita perbesar lagi bagian kloroplas ini, akan terlihat bagian dalam daripada kloroplas yang terdiri dari membran luar, kemudian ada membran dalam, ada ruang antar membran, ada tilakoid, stroma, dan grana. Kita lihat sekarang, kita akan bahas bagian daripada kloroplas itu sendiri, ya, secara rinci. Nah, ini hasil perbesarannya. Kalau kita perhatikan, bagian-bagiannya ada membran luar, kemudian ada ruang antar membran, ada membran dalam, stroma, tilakoid, dan grana. Nah, apa itu membran luar? Nah, membran luar itu merupakan lapisan membran yang bisa dilalui oleh semua zat. Nah, baik itu zat padat maupun zat cair. Jadi dia berada di bagian terluar. Kemudian bergeser kita ke dalam sedikit, ada ruang antar membran. Ini merupakan bagian kloroplas yang menjadi pembatas, ya, antara membran dalam dan membran luar. Jadi dia merupakan pembatas antara membran dalam dan membran luar. Kemudian membran dalam merupakan bagian kloroplas yang berperan sebagai pembatas antara stroma dan sitosol. Kemudian stroma itu sendiri, ya, merupakan bagian membran dalam yang berfungsi untuk membungkus cairan kloroplas. Nah, stroma di sini menjadi tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis untuk menyimpan hasil fotosintesis, yaitu berupa amilum atau zat pati. Kemudian ada tilakoid. Nah, tilakoid ini merupakan bagian membran yang berfungsi sebagai tempat reaksi terang, ya, tempat berlangsungnya reaksi terang, serta bertugas menangkap cahaya matahari dalam melakukan fotosintesis. Jadi tilakoid inilah yang menangkap energi cahaya matahari, di mana energi itu nanti digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian ada grana. Nah, grana ini atau granum, ya, merupakan tumpukan daripada membran tilakoid. Kalau tilakoid ini yang satu keping ini, nah, tumpukannya ini dinamakan dengan grana. Fungsi daripada grana atau granum itu sendiri adalah tempat reaksi terang dalam aktivitas fotosintesis, ya. Nah, inilah bagian tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, baik.
Fotosintesis itu berlangsung dengan dua tahap. Pertama reaksi terang, ya, atau dikenal dengan reaksi Hill's. Ini merupakan reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis, di mana pada tahapan ini diperlukan cahaya dalam prosesnya. Energi yang terdapat pada cahaya matahari akan digunakan oleh pigmen fotosintesis pada grana atau pada tumpukan tilakoid. Tujuan daripada reaksi terang adalah untuk menghasilkan ATP, kemudian NADPH, dan oksigen. Selanjutnya, hasil daripada fotosintesis itu sendiri, hasil daripada reaksi terang, ya, berupa ATP dan NADPH2 itu digunakan pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping daripada fotosintesis. Nah, fotosintesis itu pun, ya, pada reaksi terang ini terdiri dari dua macam reaksi, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Nah, ini nanti akan lebih lanjut Ananda bahas di SMA. Nah, baik. Jadi reaksi terang itu berlangsung di tilakoid atau di tumpukan-tumpukan tilakoid ini berupa grana tadi. Dia membutuhkan cahaya matahari. Jadi tilakoid menangkap energi cahaya matahari dengan bahan dasar yang akan diubah itu adalah air, H2O. Nah, jadi terjadi reaksi pemecahan molekul air ini. Kemudian hasilnya berupa ATP dan NADPH tadi. Ini kedua hasil ini digunakan nanti pada siklus gelap, ya, pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Sedangkan oksigen yang menjadi hasil samping daripada proses reaksi terang itu sendiri akan dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari tumbuhan melalui stomata. Nah, itu reaksi terang. Kemudian reaksi gelapnya atau dikenal dengan siklus Kelvin ini merupakan reaksi lanjutan, ya, reaksi lanjutan daripada reaksi terang dalam proses fotosintesis. Nah, proses yang terjadi pada reaksi gelap, fotosintesis tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Maksudnya, ya, maksud dari reaksi gelap fotosintesis bukan berarti berlangsung di tempat yang gelap atau pada malam hari, tetapi proses ini berlangsung tanpa cahaya matahari secara langsung, ya. Jadi tidak pada tempat yang gelap atau pada malam hari. Nah, bagian tumbuhan sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap itu adalah bagian stroma yang terdapat pada kloroplas. Energi pada reaksi gelap diperoleh dari ATP yang dihasilkan pada reaksi terang. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa reaksi gelap tidak akan berlangsung tanpa adanya reaksi terang. Karena memang hasil daripada reaksi terang itulah yang digunakan sebagai energi untuk melangsungkan siklus Kelvin. Nah, komponen yang dibutuhkan pada reaksi gelap itu sendiri adalah CO2 yang didapat dari udara bebas serta ATP dan NADPH yang berasal dari hasil reaksi terang tadi. Nah, reaksi gelap itu sendiri terdiri atas 3 fase, yaitu fase fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Oke. Nah, kalau kita lihat reaksi kimia daripada fotosintesis itu sendiri, ya, yang diperlukan adalah karbon dioksida dan air, H2O. Ini bahan dasar daripada proses fotosintesis itu sendiri. Kemudian dibantu dengan energi cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil. Jadi energi dari cahaya matahari inilah yang digunakan untuk merombak air tadi, memecah molekul air pada reaksi terang untuk menghasilkan ATP dan NADPH serta oksigen yang kemudian dikeluarkan langsung oleh tumbuhan. Nah, hasil daripada
reaksi ini berupa glukosa ya, dengan rumus kimianya C6H12O6 serta oksigen yang menjadi hasil sampingnya. Nah, inilah merupakan reaksi kimia daripada proses fotosintesis. Nah, demikian saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.